diskusi kali ini. Yang terhormat Kak Irfan Arwayan selaku asisten dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman kelas 5A Perbankan Syariah. Terima kasih telah hadir dalam simulasi praktek manajemen risiko di sektor perbankan yang akan kita laksanakan hari ini. Saya Agus Bisna akan memandu jalannya simulasi ini. Dari simulasi ini adalah untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah, menjaga reputasi bank, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Terbuka di media sosial dan berisikan keluhan tersebut. Selanjutnya, peran tim dan aturan simulasi. Selanjutnya ada aturan diskusi. Yang pertama, masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan analisis, solusi, dan rekomendasi. Yang pertama, mari kita simak bersama keluhan dari tim nasabah. Kepada tim nasabah, kami persilakan waktunya. Pihak bank, kenapa duit saya berkurang ya sebesar 5 juta? Yang sebelumnya itu duit saya totalnya 7 juta. Apakah ada masalah di bank? Saya persilakan kepada tim bank untuk menanggapi masalah yang disampaikan oleh nasabah. Di pihak nasabah sendiri, kenapa tabungannya itu berkurang, yang tadinya 5 juta, yang tadinya sebelumnya 7 juta menjadi 5 juta. Nah, risiko dan bank adalah dua hal yang sangat bersangkutan sekali. Nah, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko, maka tidak akan pernah ada bank dan bahwa dirinya atau berdirinya suatu bank ini karena adanya keberanian untuk mengambil risiko. Begitu pula dengan adanya nasabah. Nasabah dalam konteks ini berarti memiliki beberapa wewenang dan juga tanggung jawab yang tentunya harus diampu oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada nasabah untuk menindaklanjuti permasalahan yang keluhan yang disampaikan. Saya belum puas karena pada tanggal 4 kemarin itu uang saya sebesar 7 juta. Nah, tapi saya sampai sekarang belum melakukan transaksi apapun, dan tiba-tiba saldo di rekening saya itu sekarang tersisa 5 juta. Mungkin ada masalah yang terjadi di pihak bank, boleh dicari apa solusinya. Saya berikan kesempatan untuk bank untuk menindaklanjuti keluhan dari nasabah. Untuk tanggal 4 kita server itu berjalan dengan baik, jadi tidak adanya kemungkinan bahwa uang akan tiba-tiba menghilang. Mungkin nasabah bisa mengingat kembali apakah nasabah menekan suatu link ataupun memberikan OTP m-banking kepada orang lain ataupun memberikan nomor ATM kepada keluarga terdekat. Baik, kepada nasabah, Saya ada buktinya, bisa dilihat sendiri oleh pihak bank. Karena pihak bank merasa keras kepala sekali, maka saya akan memviralkannya kepada publik agar bisa diketahui oleh publik. baik, selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Asbisindo selaku Asosiasi Perbankan di Indonesia. Sebagai Asbisindo ingin menanyakan kronologi kejadiannya, bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi sampai ada kejadian seperti ini di bank syariah ya. Mohon untuk nasabah menceritakan kronologinya lagi. Terima kasih. Baik, kepada nasabah untuk menyampaikan kronologi awal kejadian yang menjadi keluhan ini kepada Asbisindo.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki bukti bahwa sebelumnya tanggal 4 itu ada buktinya ini. Di tanggal 4 itu saldo saya ada sebesar 7 juta. Nah, pada hari ini bisa dilihat juga bahwa saya belum melakukan transaksi apapun dan sekarang saldo saya itu sebesar 5 juta. Nah, sekarang kan dulu kan pernah terjadi adanya serangan cyber. Mungkin itu terjadi lagi oleh bank syariah, apa bisa ditindaklanjuti? Kepada Asbisindo dipersilakan. Tadi kayak diceritain sama nasabahnya mungkin ada serangan cyber ya yang sudah terjadi sebelumnya. Mungkin Bang bisa menjelaskan apakah ada terjadi kesalahan kayak gitu lagi dan terus solusinya itu kayak gimana? Baik, berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh nasabah, karena adanya serangan cyber, saya berikan waktu kepada tim bank untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh nasabah ini. Oke, baik. Saya akan menanggapi pernyataan dari Asbisindo selaku asosiasi. Jadi kami di bank ini mempunyai komite. Ada komite teknologi informasi. Jadi komite ini tuh bertugas untuk melakukan pengamanan dari serangan cyber seperti itu. Nah, jika nasabah ingin menggugat kami, apakah nasabah punya bukti-bukti yang konkret melakukan mengisi berkas, dan jika nasabah tidak melakukan itu akan kami ajukan gugatan pencemaran nama baik bank. Terima kasih. Dari permasalahan yang disampaikan oleh nasabah, keluhan-keluhan ini kita dengarkan pendapat dari pihak Bank Indonesia. Izin menanggapi dari permasalahan kasus dari nasabah tersebut. Mungkin gini sih, karena kan si nasabah ini tidak merasakan dia ini membayar atau menggunakan dari dana tersebut. Nah, dari bank ini pun tidak bahasanya tuh tidak melakukan transaksi atau hal apapun. Nah, alangkah baiknya karena emang si nasabahnya ini sudah tidak percaya dengan bank, alangkah baiknya itu bank ini melakukan transparansi terhadap nasabahnya tersebut. Mungkin dari pihak BI segitu saya. Terima kasih. Berikut penyampaian dari tanggapan dari pihak Bank Indonesia. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. Tadi pada tanggal 4 nasabah memberikan tanggapan bahwa katanya uang sebesar 7 juta tapi belum melakukan transaksi apa-apa sudah berkurang ya sebesar 5 juta. Dan bank menyatakan bahwa pada tanggal 4 itu server berjalan dengan error tanpa memberikan solusi apa-apa, di mana ini tidak berjalan sesuai dengan POJK pasal 74. Ya, di dalam pasal 74 ini pada ayat satunya itu berisi tentang pelaku usaha jasa keuangan atau pihak bank wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan itu paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh bank. Tadi kita sudah dengarkan beberapa pandangan dari pihak Bank Indonesia, dari pihak Asbisindo, dari pihak OJK. Selanjutnya kami berikan waktu kepada bank untuk menyampaikan reaksi atau tanggapan dari tanggapan sebelumnya. Kepada pihak bank dipersilakan. Baik, di sini saya akan menanggapi pernyataan dari OJK bahwa tadi disebutkan kan bahwa OJK tuh bilang kalau pihak bank tuh error sistemnya. Padahal sebelumnya sudah kita bilang bahwa sistem kita tuh tidak sedang dalam masalah, gitu. Baik-baik aja. Saya ingin menambahkan, tadi kan BI kan ngomong tentang transparansi ya. Mungkin nasabah bisa mengkonfigurasi data terkait transaksinya seperti itu. Berikut tanggapan dari pihak bank bahwa di tanggal 4 itu tidak ada kerusakan sistem, bahwa bank mengklaim bahwa mungkin kesalahan ini ada dari pihak nasabah. Saya akan meminta pendapat dari pihak Bank Indonesia untuk menyampaikan tanggapan dari permasalahan ini. Kan Bank Indonesia
bilangan kalau nggak ada transparansi kan. Nah, dalam PBI nomor 18 garis miring 40 PBI tahun 2016, di situ di pasal 18 dijelaskan tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Karena setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menerapkan perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen itu terdiri dari transparansi, keadilan, keandalan, dan penyelesaian pengaduan yang efektif, di mana si nasabah pengaduannya ini enggak direspon secara efektif. Jadi kami dari pihak Bank Indonesia ingin mengingatkan kepada bank untuk memastikan transparansi dalam menangani masalah ini. Apabila pihak bank tidak tanggap dalam menangani masalah ini, bank akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut PBI nomor 18 garis miring 40 garis miring PBI tahun 2016. Pasal sanksi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara jasa sistem pembayaran, dan pencabutan izin sebagai jasa sistem pembayaran. Dan dampak resiko reputasi ini bisa sangat signifikan bagi perbankan karena melihat dampak utama yang mungkin timbul akibat resiko reputasi yang buruk, seperti salah satunya yang pertama adalah kehilangan kepercayaan publik, dan yang kedua penurunan pendapatan bagi bank, yang ketiga dampak hukum dan keuangan, yang keempat kehilangan peluang bisnis, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada bank untuk memberikan tanggapan atau solusi terakhir. Dan dari pihak bank kepada rekan-rekan nasabah, kami akan menginvestigasi terkait masalah ini, terkait sistem kami akan investigasi itu. Nah, terkait Bank Indonesia, mungkin pernyataan itu bisa kami tindak lanjut atas pengaduan konsumen tersebut. Terima kasih. Berikut sudah kita dengarkan tanggapan dari bank, dari direktur utama. Selanjutnya kepada nasabah. Baiklah, saya akan menunggu tindak lanjut dari pihak bank. Baik, itu tanggapan dari nasabah. Selanjutnya, baik, kita dengarkan kesimpulan dari permasalahan reputasi bank. Jadi nasabah itu mengeluhkan kepada bank kehilangan uangnya sebesar 2 juta dari 7 juta. Nah, bank itu membantah kesalahan dia karena server dia baik dan tidak ada kesalahan yang disalahkan dari bank tersebut. Solusinya ini bank itu kan mempunyai keamanan pada servernya dari cyber. Nah, terus jika nasabah ini tidak memiliki bukti, bank tersebut akan melaporkan nasabah tersebut tentang pencemaran nama baik. Dari pendapat BI, nasabah itu tidak menggunakan, jika nasabah tersebut tidak menggunakan dana tersebut, bank itu harus melakukan transparansi. Nah, dari OJK, tanggapan dari OJK itu jika bank melakukan kesalahan akan dikenakan pasal 74 ayat 1. Dan ada tanggapan dari bank dari BI akan terkena pasal 18 garis miring 40 PBI 2016. Nah, selanjutnya solusinya itu bank itu akan menginvestasi masalah tersebut selama 2 kali 24 jam. Menginvestigasi masalah tersebut selama 2 kali 24 jam. Baik, itu kesimpulan akhir dari permasalahan yang disampaikan, dari keluhan yang disampaikan oleh nasabah kepada Bank Syariah. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja diskusi pada kali ini.
Saya moderator dari pihak nasabah ingin menyampaikan terima kasih kepada tim bank, tim OJK, tim Bank Indonesia, tim Asbisindo yang telah menyampaikan semua tanggapan dari permasalahan dari keluhan nasabah ini. Akhir kata dari moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai nasabah dari Bank Citra Mandiri Syariah selama 8 tahun sudah melakukan transfer sebesar 500 juta ke salah satu mitra bisnis saya. Nah, ternyata dari satu hari kerja itu ternyata dana itu tidak sampai ke tujuan dalam waktu yang dijanjikan, yang selama satu hari kerja itu. Setelah 3 hari tanpa kejelasan, saya sebagai setelah 3 hari tanpa kejelasan, mitra bisnis saya melaporkan bahwa dana tersebut belum diterima. Lalu saya akhirnya menghubungi call center. Di situ hanya diberi jawaban sistem sedang dalam perbaikan tanpa ada estimasi dari penyelesaiannya. Kemudian saya mendatangi cabang utama bank tersebut secara langsung dengan membawa slip transfer dan catatan rekening saya. Kemudian setelah saya datang ke cabang utama bank tersebut, saya hanya disuruh menunggu selama 14 hari kerja tanpa ada solusi. Dan saya tidak diberi kepastian kapan masalah ini akan selesai. Akhirnya karena tidak ada solusi dari bank, saya mengirimkan pernyataan terbuka melalui media online dan media sosial tentang kekecewaan saya dan menceritakan pengalaman saya juga sebagai nasabah yang dirugikan. Kemudian pernyataan ini menarik perhatian publik dan mulai memengaruhi reputasi dari Bank Citra Mandiri Syariah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Tim kami sedang menindaklanjuti kasus Anda dengan prioritas tinggi dan akan segera menghubungi Anda untuk memberikan solusi dalam 1 kali 24 jam. Terima kasih atas kesetiaan Anda selama ini menggunakan Bank Citra Syariah. Oke, dalam POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam pasal 74 ini ayat 1 ini berbunyi pelaku usaha jasa keuangan atau pihak bank itu wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan itu paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima. Ya, kami dari Asbisindo ingin memperingati bank untuk lebih merespon nasabah dengan baik dan lebih responsif. Juga menerapkan kebijakan internal dengan lebih baik lagi. Ulang. Bank Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI tentang Sistem Pembayaran yang mengatur kewajiban penyedia layanan pembayaran untuk menyediakan sistem yang akurat dan aman. Dalam konteks salah transfer ini, BI memastikan bahwa sistem bank telah memenuhi standar keamanan untuk meminimalkan kesalahan. Terus bank memiliki prosedur operasional standar yang jelas untuk menangani pengaduan nasabah termasuk kasus salah transfer. Oke, terkait dari regulasi yang tadi telah disampaikan bahwa bank diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta mengendalikan dari risiko operasional yang dapat mengganggu dari layanan kepada nasabah. Dalam hal ini ataupun kasus ini, yang pertama adanya gangguan transfer dana yang menunjukkan bahwa bank tidak memiliki sistem teknologi informasi yang andal atau rencana cadangan atau contingency plan. Yang kedua, bank juga tidak menyediakan dari mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kelangsungan layanan dalam kondisi darurat. Baik, kami dari pihak bank telah membentuk tim investigasi internal dengan kesimpulan sistem error yang
menyebabkan gagal transfer tersebut. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami telah memproses transaksi tersebut. Terima kasih. Dari jawaban pihak bank, di situ kan tadi mau menindaklanjuti ya tentang udah ditindaklanjuti. Nah, kira-kira gimana duit saya 500 juta itu tertahan? Apa saya harus nunggu berapa hari kerja? 1. Baik, sebagai tambahan dari pihak bank, di samping kami akan memberikan kompensasi biaya gratis administrasi selama 6 bulan dan juga kami akan mengganti uang transaksi tersebut. Kami juga akan melakukan uji sinkronisasi konfigurasi data. Untuk lebih pasti kami akan menghubungi saudara disesuaikan dengan keluhan yang ditetapkan. Jika masalah tersebut berlanjut, saudara dapat mengajukan petisi dari transaksi tersebut. Terima kasih. Dari saya sudah cukup juga. Baik, itu diskusi pada kali ini tentang permasalahan atau keluhan nasabah kepada bank. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut aktif dalam diskusi kali ini. Semoga minggu besok kita lebih baik dari hari ini. Cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada asisten dosen Kak Royan, kepada teman-teman terima kasih juga. Sekian dari saya selaku moderator pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salahnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.